sumber makanan kita jaraknya terlalu jauh dengan kita, itu ada jejak karbonnya gitu ya. Belum ditransport dari petaninya, kemudian dari misalnya dari Sukabumi gitu ya, dari Sukabumi ke pasar, dari pasar baru ke kita gitu. Itu ada jejak karbon yang dihitung gitu. Kita dapat pahala dari nanam pohon karena ada orang lain yang menghirup oksigennya. Betul. Bukan hanya sekedar orang lain itu dapat buahnya tapi juga orang lain itu ternyata dapat oksigennya. Nah, semakin sering kita menebang pohon, berarti kita semakin banyak memutus sumber oksigen yang ada di bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Islami Talk, dan kali ini kita kedatangan Mbak Rahma dari Greenpeace ya. Dan kita sebenarnya pengen ngomongin hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan, Mbak. Kaitannya juga dengan Islam ya, karena sekarang saya lihat Greenpeace punya program namanya Ummah for Earth. Pertanyaan besar saya, kenapa namanya Ummah for Earth? Pak, Ummah for Earth. Jelas ya dari namanya, Ummah for Earth, umat untuk bumi gitu. Yang pertama mungkin saya mau menjelaskan dulu bahwa keadaan bumi kita nih sekarang ini sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Kita mengalami suatu lonjakan perubahan iklim yang memang terjadi, kita rasakan beberapa tahun ke belakang gitu ya. Ada kondisi cuaca yang ekstrim gitu ya. Ya kita bisa rasakan sendiri lah ya, dari mulai yang bisa jadi dalam 1 tahun itu curah hujan lebih banyak atau justru musim panasnya lebih panjang gitu ya. Kemudian ada beberapa kejadian-kejadian yang sebelumnya tidak pernah terjadi sama sekali, kemudian terjadi, misalnya adanya turun salju di Sahara dan lain-lain. Betul, kadang kayak gini misalnya kalau orang-orang tua zaman dulu itu kan pokoknya kalau bulannya ber itu hujan. Betul. Kadang sekarang bulan nggak ber juga hujan. Bulan nggak ber juga hujan. Bulan ber panas ya. Ya betul gitu. Itu juga bagian dari perubahan iklim gitu. Bukan itu saja juga gitu. Ada juga kejadian-kejadian di mana di belahan bumi lain mengalami kekeringan sampai ada gelombang panas gitu ya. Kita tahu di beberapa tahun terakhir daerah-daerah seperti Bangladesh, India, mereka mengalami gelombang panas yang cukup ekstrim. Tapi sementara di belahan bumi lain gitu ya, itu kebanjiran gitu ya, kemudian air bah dan lain-lain. Nah, pola-pola iklim ini yang kemudian menandakan menjadi suatu kode bagi kita sebagai manusia yang tinggal di bumi bahwa ini sedang terjadi sesuatu gitu. Nah, laporan IPCC ya tahun 2021 itu menyebutkan bahwa 2021 ini merupakan red code gitu ya, kode merah. Ini sudah kode merah gitu. Jadi kita harus melakukan sesuatu saat ini juga apabila tidak ingin terjadi bencana iklim yang lebih besar di tahun-tahun yang mendatang gitu. Lalu pertanyaannya kenapa memilih untuk membuat program Ummah for Earth, kalau kita tahu ummah itu kan lebih kecenderungannya ke muslim gitu ya. Betul. Ummah for Earth berarti lebih pengen mengajak orang Islam untuk ikut terlibat. Pertanyaannya adalah kenapa harus muslim? Kenapa harus Islam? Ya, jadi kita tahu bahwa agama Islam merupakan agama yang paling besar populasinya di seluruh dunia, dan juga secara geografis kita di Indonesia juga merupakan negara, bukan negara muslim ya, tapi kita bukan negara Islam, tapi negara dengan populasi muslim terbesar gitu. Nah, bayangkan populasi yang sebesar ini gitu ya, kita ajak untuk yuk kita sadar bareng-bareng, kita lakukan sesuatu untuk bumi kita, menjaga lingkungan, menjaga bumi, karena kita sebagai khalifah, guardian of the earth gitu kan. Kalau di Al-Quran tuh ada sebagai khalifah di muka bumi. Apa sih sebenarnya tujuan kita gitu? Apa iya kita hidup di bumi ini cuman untuk cari kerja, makan, nafkahin anak gitu ya gitu. Enggak, ternyata bukan hanya itu gitu. Ada yang namanya guardian of the earth, menjaga bumi gitu. Ya menjaga bumi dengan apa? Ya ini gitu, ada loh jalannya gitu. Ada loh sesuatu yang bisa kita lakukan gitu. Nah, dengan populasi terbesar ini, bayangkan
kalau kita semua bergerak ke arah yang sama gitu, kemudian kita bisa mendorong para pemuka agama satu ya, kemudian para pemimpin dunia jelas, karena mereka yang membuat sistem yang meregulasi kebijakan gitu, dan kita butuh itu bergerak ke arah yang sama, satu visi untuk benar-benar memperhatikan bahwa kita sedang ada di titik yang harus kita selamatkan gitu. Karena ini kita nggak bicara untuk hari ini kita gitu. Kita masih punya, mungkin nanti akan ada anak cucu kita gitu. Karena jelas perubahan iklim ini yang paling merasakan nanti adalah mereka gitu. Nggak mau dong kita mewariskan bumi yang rusak yang sudah tidak bisa diselamatkan lagi gitu untuk nggak anak mewariskan cucu. emas, nggak mewariskan investasi, tapi mewariskan ini ya, bumi yang rusak gitu ya. Iya kan, ya investasi emas, uang udah nggak ada artinya kalau udah nggak bisa ditinggalin, mau pindah kemana, mau pindah ke Mars, ke Venus gitu kan. Siapa tahu nanti Mars memang bisa dipindahin. Memang bisa. Iya. Betul, seperti itu. Jadi bahwa populasi Muslim ini merupakan populasi yang sangat potensial gitu untuk melakukan suatu gerakan perubahan. Gitu. Jadi memang pengennya dengan program Ummah for Earth ini pengen mengajak semua Muslim ikut terlibat untuk sama-sama membantu menyelamatkan iklim seperti itu, Mbak. Betul. Ya. Lalu sebenarnya apa sih inisiatif atau aksi mungkin ya? Aksi yang dilakukan oleh Ummah for Earth sampai saat ini misalnya, atau yang sudah dilakukan. Jadi mungkin saya cerita dulu sedikit ke belakang nih ya. Ummah for Earth ini tuh tadinya diinisiasi oleh Greenpeace di Timur Tengah gitu. Nah kemudian secara entitas gitu ya, secara identity gitu kan, Greenpeace itu adalah lembaga yang berkampanye soal lingkungan gitu. Nah, waktu direncanakan untuk meluncurkan program ini gitu, kita berpikir bahwa apa iya Greenpeace adalah organisasi yang valid gitu ya untuk membicarakan soal antara lingkungan dengan perspektif Islam gitu. Nah, kemudian akhirnya kita coba untuk mengajak juga lembaga-lembaga lain yang kita sebut kemudian sekarang sebagai aliansi Ummah for Earth. Itu ada beberapa lembaga yang skalanya juga skala global, jadi ada Global One, ada Eco-IFIS, Islamic World Relief, kemudian ada Green Faith gitu ya, dan beberapa organisasi lain. Kemudian sama-sama bergerak di kampanye Ummah for Earth ini gitu. Nah sebenarnya kampanye ini dijalankan mulai akhir 2019 gitu, tapi ada beberapa program yang kemudian baru bisa kita jalankan di 2020 gitu. Sebenarnya panggilannya sederhana gitu ya, ajakannya tuh sederhana, hanya untuk mengajak kita gitu ya, Muslim, umat gitu, untuk bersama-sama beraksi untuk bumi gitu ya, beraksi untuk bumi yang lebih hijau, yang lebih baik gitu. Nah tapi kemudian kita berpikir nih bahwa sebagai Greenpeace, organisasi lembaga yang berkampanye tentang lingkungan, mungkin kayaknya kita perlu mengajak juga lembaga-lembaga lain yang memang sudah diakui gitu ya. Betul. Kalau valid gitu ya, valid, akurat kalau mereka bicara dari perspektif Islam gitu. Kalau Greenpeace sendiri tadinya sebelum Ummah for Earth itu kita ada program namanya Green Ramadan gitu ya. Itu dimulai di tahun 2018 kalau nggak salah. Jadi full selama 1 bulan puasa itu kita mengkampanyekan soal Ramadan yang lebih hijau gitu. Nah, ya salah satunya dengan pengurangan penggunaan plastik dan lain-lain gitu. Nah, kalau Mas Alvin sendiri tahu nggak sih sebenarnya nih bahwa isu ini udah lama gitu dan banyak yang ngobrolin ini udah lama gitu. Cuman mungkin belum ada momen atau belum ada gong yang gedenya gitu untuk benar-benar menyuarakan ini. Jadi selama ini mungkin kita hanya tahu bahwa
yang kalau kita ngomongin Islam dan lingkungan itu seringnya itu pas Ramadan ya. Karena pas Ramadan mungkin lebih banyak sampah karena buka puasa dan yang lain sebagainya. Akhirnya orang-orang mungkin lebih untuk masalah lingkungan pada saat itu. Tapi kayaknya di luar itu orang selesai gitu aja. Sama kayak Ramadan ya. Kalau Ramadan itu betul. Orang kayak jadi soleh, jadi tapi lebih sering ke masjid. Setelah itu ya udah selesai. Selesai. Jadi betul. kayak inisiatif kampanye untuk lingkungan, terutama kaitannya sama Islam, kayaknya orang-orang ingatnya pas Ramadan doang. Ramadan. Ya. Oh ya, oke. Jadi atau nggak tahu mungkin dari teman-teman Greenpeace ada nggak misalnya dampak dari kampanye itu, apakah memang lumayan gitu ya, menyadarkan orang bahwa untuk tidak buang sampah, terutama sampah-sampah plastik, misalnya mengurangi sampah dan yang lain sebagainya. Jadi pertama kali menjalankan kampanye Ummah for Earth ini jelas bahwa kami sadar gitu ya, Greenpeace sebagai identitas yang tadinya nih kan ngomonginnya soal kebakaran hutan gitu ya, soal oligarki gitu ya. Pokoknya orang soal yang hardcore lagi. Kenal Greenpeace pokoknya kaitannya sama oposisi. Ya betul. Terus pokoknya udah anti pemerintah dan segala macam gitu. Nah kemudian datanglah wadah ini gitu, program Ummah for Earth ini gitu. Kita nggak mau juga yang terlalu jomplang gitu Mas. Jadi akhirnya kita di tahun 2020 itu kita ada beberapa kali kita kayak gini nih membuat podcast. Kemudian karena memang dilala ya, maksudnya ternyata ada pandemi gitu ya. Jadi itu membatasi gerak kita secara offline. Akhirnya semua kegiatan pada saat itu dilakukan secara online gitu. Jadi ada beberapa webinar. Salah satunya juga dengan Pak Hayu Prabowo ya, yang kita tahu beliau sangat aktif gitu ya mengkampanyekan soal Islam dan lingkungan ini gitu. Bahkan beberapa kali beliau juga berbagi ilmu ke kita bahwa kita punya nih modul gitu ya. MUI itu udah ngeluarin loh gitu modul tentang bagaimana pengelolaan sampah, bagaimana menghemat air gitu. Dan itu semuanya adalah sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan secara individu dan tentunya kita sebagai muslim gitu. Nah, jadi tahun lalu kita ada beberapa podcast sama webinar itu juga tentang pada saat Ramadan kita ada bareng sama Gus Aun waktu itu. Kita ngobrolin soal waktu itu pandemi lagi baru-barunya, jadi orang masih takut-takut ya. Kita bicara soal bahwa penyakit yang ada sekarang ini gitu adalah investasi akibat perbuatan manusia di tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi penyakit-penyakit seperti malaria, seperti DBD itu tadinya hanya ada di lokasi-lokasi tertentu gitu. Tapi karena kemudian banyak pembukaan lahan, industrialisasi, kemudian menyebabkan patogen ya, kita nyebutnya patogen, bakteri-bakteri penyakit ini lebih mudah untuk menyebar ke area-area perkotaan, termasuk si virus corona ini gitu. Itu adalah sesuatu yang memang dari Allah gitu. Betul. Sebenarnya kalau dalam teologi Islam gitu ya, itu kalau kita baca Al-Quran itu kan sebenarnya Dhaharul fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas gitu kalau kata Al-Quran. Sebenarnya itu bukan bencana, bukan karena hanya sekedar orang maksiat gitu. Sekarang kan orang jangan maksiat, nanti ada gempa, nanti dihukum, diazab. Betul. Sebenarnya bukan hanya karena maksiat atau melanggar perintah Allah yang sifatnya ubudiyah, tetapi juga melanggar perintah Allah yang sifatnya untuk menjaga lingkungan. Jadi yang fasad itu kalau para ulama memaknai ya perusakan lingkungan. Jadi kalau ada banjir, ada misalnya longsor, itu bukan karena ada orang di situ yang nggak sholat gitu ya. Kalau ada tsunami, bukan gara-gara sekelompok orang pesta gitu ya. Bukan karena seperti itu, tetapi karena memang ada orang-orang tertentu yang melakukan misalnya mengeksploitasi hutan misalnya ada di situ, akhirnya longsor. Jadi bukan karena ada orang di situ yang nggak sholat.
kasihan gitu Mbak ya, misalnya betul. udah kena longsor, habis itu diomelin, Dituduh. itu gara-gara kamu nggak sholat. Dituduh kurang islami. Iya. Iya betul. Iya. Jadi memang ada campur tangan manusia ya, Oh. tangan-tangan jahil manusia yang menyebabkan ya itu tadi gitu, seperti yang Mas Alvin bilang bahwa ada bencana alam sering terjadi, longsor, banjir dan sebagainya gitu. Kemudian kita juga pernah ngobrol bareng sama Profesor Komarudin Hidayat. Itu temanya waktu itu tentang waktu itu pas Ramadan juga. Jadi temanya waktu itu tentang ini. Bahwa ketika Ramadan, tadi kita sempat singgung ya, bahwa banyak euforia yang terjadi gitu ya, seperti berbuka bersama, sahur on the road dan lain-lain gitu. Terus kemudian Profesor Komarudin di situ berbicara gitu. Kemudian datanglah pandemi ini. Kita dilarang berkumpul gitu ya, dilarang membuat kerumunan dan lain-lain gitu. Jangan-jangan gitu ya, Ramadan yang telah lalu ini, yang sudah kita lewati bertahun-tahun ini, jangan-jangan kita menjalaninya hanya karena euforia gitu. Sementara ketika pandemi datang, kita betul-betul dipaksa benar-benar untuk merenung dalam kesendirian gitu ya, dalam sunyi, dalam sepi, bahwa ternyata begini ya gitu, bahwa ya kita nggak punya apa-apa gitu loh. Jadi Profesor ya tahu kan ya kalau Profesor Komar tuh kalau udah ngomong dia sangat filosofis sekali gitu, dan memang betul gitu. Dan itu kembali lagi akhirnya menyadarkan kita bahwa jangan-jangan Ramadan kemarin kita berlebihan gitu. Ya jangan-jangan Ramadan kemarin kita melakukan sesuatu bukan karena Allah Ta'ala gitu, jangan-jangan karena kebawa suasana, kalau orang ngomong tuh ya, karena suasananya suasana Ramadan, yuk kita ke masjid, yuk kita buka puasa. Betul. Gitu. Akhirnya yang ketika pandemi ini datang, kemudian kita mulai memikirkan kembali hubungan kita dengan alam, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita tentunya dengan Allah gitu. Lalu apa sih Mbak, misalnya program prioritas ya, misalnya program prioritas dari Ummah Forward ini? Jadi gini, tadi kan aku udah cerita soal bahwa ini kan aliansi. Nah kalau di beberapa negara, dan ini kita juga kerjasama dengan aliansi, kita punya Green Guide for Hajj and Umroh gitu. Jadi ada buku panduan yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga yang jadi aliansi kita, oleh Global One. Itu tentang bagaimana melaksanakan haji dan umroh yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Itu sudah dirilis di tahun lalu. Kemudian kita ada juga tentang itu tadi, Ramadan yang lebih hijau. Kemudian kita punya juga yang belum terlaksana ya, insya Allah nanti mudah-mudahan kalau rezekinya ada dan maksudnya waktunya juga cocok, kita sebenarnya pengen ada solarizing masjid gitu ya, karena kita berpikir bahwa kenapa harus solar sih gitu ya. Jadi gini, masjid itu kan sekarang dipandang oleh sebagian orang banyak adalah sebagai tempat ibadah gitu ya gitu. Nah di Ummah for Earth kita ingin memperkenalkan bahwa masjid itu bisa juga jadi tempat belajar, itu satu. Terus kemudian sebagai tempat bahwa kita bisa beraksi sesuatu untuk bumi gitu ya. Salah satunya adalah dengan hemat air, hemat listrik gitu. Nah pemasangan solar gitu ya, kita bicara soal listrik gitu ya, karena selama ini kan kita tahu bahwa pasokan listrik kita berasal dari batu bara. Batu bara itu sendiri kan secara mendapatkannya aja udah merusak hutan gitu kan, belum lagi dibakar, menghasilkan polusi, menghasilkan karbon yang berjuta-juta ton dilepas ke atmosfer dan lain-lain, menyebabkan perubahan iklim yang kita rasakan sekarang gitu. Nah dengan menggunakan energi terbarukan gitu, salah satunya panel surya, itu kita bisa satu jelas menghemat listrik gitu ya. Kemudian yang kedua, kita belajar teknologi baru nih gitu, bahwa kita bisa loh memanfaatkan sesuatu yang dari alam ya, matahari itu kan nggak putus ya, Indonesia kan negara tropis gitu loh, sepanjang tahun kita bisa dapat panas gitu, bisa memanfaatkan sesuatu energi dari alam gitu
dan bisa kita manfaatkan untuk kehidupan kita sehari-hari gitu. Kemudian yang ketiga jelas gitu bahwa ini adalah sesuatu untuk menekan laju perubahan iklim gitu. Dan ini belum kita laksanakan Mas Alvin, tapi mudah-mudahan nanti di tahun ini kita bisa ya kita mulai cari-cari lokasi lah kira-kira mana nih gitu. Dan kebetulan kita ada kemarin ngobrol juga nih barengan sama Imam Besar Istiqlal ya. Prof Nasar ya. Iya, ada Prof Nasar. Jadi ternyata kan Istiqlal sekarang udah pasang ya gitu. Dan kemudian secara pengelolaan energi, lampu-lampu itu diganti semua ke yang lebih hemat listrik. Terus kemudian air juga di keran-keran air wudhunya itu juga airnya juga diusahakan untuk lebih hemat gitu. Jadi kita bicara juga dengan Prof Nasar bahwa kalau menurut Prof Nasar dia bilang bahwa keputusan-keputusan tentang tentang kebijakan-kebijakan soal mengatasi lingkungan gitu. Ini udah saatnya melibatkan tokoh agama gitu menurut beliau, karena kita tidak bisa pungkiri gitu bahwa masyarakat Indonesia pada umumnya ya, di Indonesia gitu ya, mungkin di negara muslim lain juga seperti itu, yang mereka jadikan panutan, yang mereka dengarkan itu adalah para imam, para kiai, para ustadz gitu. Betul. Bayangkan kalau kiai ustadz ini ngomongnya gitu ya, khutbahnya soal lingkungan gitu. Itu pasti udah. Itu kita sempat berpikir bahwa kalau kita sebenarnya, kalau masing-masing kiai misalnya yang ada di pesantren, yang ada di daerah-daerah itu seenggaknya punya pengetahuan terkait dengan terkait dengan mengatasi iklim ini misalnya. Itu menurut saya akan gampang, mudah diterima oleh banyak orang. Kadang itu kan orang saat ini rata-rata ya, yang terutama buat orang yang nggak konsen di isu ini, itu kan apa sih dampaknya kalau iklim itu berubah gitu. Buat orang yang nggak mengalami secara langsung itu kan nggak paham ya Mbak. Betul. Nah secara otomatis sebenarnya mereka akan lebih ngeh kalau ada orang yang ada di dekat dia atau orang yang dia percayai itu ngomongin itu. Betul. Tapi kalau masih ngelihat di TV, wah itu ada banjir di situ, ada longsor, ya dia nggak paham ya kalau itu dampak dari perubahan iklim misalnya, pemanasan global dan yang lain sebagainya. Kalau buat kita orang Indonesia kadang masih nggak ngerasakan gitu, Mbak. Nah, otomatis itu bisa diselesaikan sih kalau ada pemuka agama gitu. Betul. Nah, ini mungkin penting juga ya, apakah dengan adanya program Ummah for Earth ini, misalnya orang-orang, misalnya kita gitu ya, buat saya yang dulu mungkin nggak konsen di isu ini, nggak tahu menahu tentang isu ini, bisa ikut terlibat. Jadi gini, sepanjang kampanye ini diluncurkan, kita punya 2 platform secara online yang bisa teman-teman klik dan untuk join gitu ya. Jadi yang pertama ada Pledge. Pledge ini memang semacam kita bikin pernyataan gitu ya, bahwa kita sebagai muslim bersatu untuk menyelamatkan bumi gitu dengan melakukan berbagai aksi iklim gitu ya. Memang masih sangat umum gitu. Tapi kemudian kita juga punya platform yang namanya Story Map atau berbagi kisah. Jadi teman-teman nih misalnya di lingkungan teman-teman gitu ya, punya yang namanya komunitas untuk memilah sampah atau mendaur ulang sampah gitu misalnya. Nanti teman-teman bisa memasukkan cerita, foto, video teman-teman ke platform berbagi kisah ini, Story Map kita nyebutnya, untuk ya itu tadi gitu, berbagi cerita bahwa aksi-aksi individu dan tentunya kita sebagai muslim ini bisa loh gitu. Kita bisa ikut turut serta menyelamatkan bumi dengan melakukan sesuatu yang kecil-kecil dulu lah gitu, dimulai dari aksi individu. Nah, buat orang yang belum melakukan aksi individu nih, apa yang bisa dilakukan, Mbak? Ya, jadi sebenarnya banyak ya, banyak sekali gitu. Nanti teman-teman mungkin abis lihat tayangan ini gitu ya, bisa langsung ke Instagramnya Greenpeace atau ke webnya Greenpeace, lihat ada kemudian cari hashtag Ummah for Earth gitu. Kita ada pernah berbagi tips-tips tentang bagaimana kita sebagai muslim melakukan keseharian yang lebih ramah lingkungan gitu ya. Soal misalnya berwudu gitu.
ternyata ajaran Rasulullah gitu ya, berwudu itu cukup dengan 3/4 mangkuk airnya ya gitu. Nah ini yang perlu disamakan, mangkuknya yang segede apa nih gitu kan. Jangan-jangan mangkok nasi ya. Nah, perlu disamakan. Nah kalau jadi waktu itu saya belajar, jadi ada mangkuk, kalau kita nyebutnya sekarang mungkin mangkuk ramen gitu kali ya. Nah isinya 3/4. Yang ada ininya ya, gambar ayamnya ya. Nah betul. Isinya 3/4 air, cukup dengan itu bisa dikatakan wudunya sah gitu ya gitu. Dengan air, dengan itu satu. Terus kemudian soal makan. Nah, jadi ada hadis Rasulullah mengatakan bahwa makanlah dari apa yang dekat, gitu ya. Beliau berbicara seperti itu. Makanlah untukmu dari apa yang dekat denganmu, gitu. Nah, ini sebenarnya mengajarkan kepada kita tentang panganan lokal, gitu. Jadi kita tuh nggak perlu gitu ya. Namanya cari makanan tuh sampai cari beef wagyu Australian gitu. Jauh banget tuh dari Australia. Diimpor dulu datang ke Indonesia, diolah sedemikian rupa, kemudian hadir di piring kita, kita makan gitu. Pertama soal mensejahterakan petani dan peternak lokal gitu. Jelas kita kalau kita makan dagingnya daging impor, kita mensejahterakan peternak di Australia gitu kan. Peternak bule. Kemudian itu tadi soal pangan lokal gitu ya. Bahwa sebenarnya banyak makanan-makanan di dekat kita, makanan lokal yang bisa kita makan, kita olah gitu, tapi nggak perlu jauh-jauh gitu. Kemudian kedua, kalau kita sumber makanan kita jaraknya terlalu jauh dengan kita, itu ada jejak karbonnya gitu ya. Belum ditransport dari petaninya, kemudian misalnya dari Sukabumi gitu ya, dari Sukabumi ke pasar, dari pasar baru ke kita gitu. Itu ada jejak karbon yang dihitung gitu. Itu kita nggak paham loh kalau ada hal-hal yang seperti itu. Iya gitu. Jadi justru katanya, nah ini saya juga belajarnya dari Pak Hayu nih. Justru katanya, kalau ya kayak tomat, cabe ya, yang sehari-hari tuh kalau buat masak tuh pasti pakai cabe, pakai tomat gitu ya, pakai daun bawang, itu bisa kita tanam sendiri gitu. Dan sekarang seperti Mas Alvin tahu gitu, ketika pandemi booming sekali ya orang-orang menanam ya kan, tanaman tuh di mana-mana, baik itu tanaman hias maupun tanaman yang bisa dimakan ya, seperti bawang, daun bawang, tomat, cabe. Kemangi kayak gitu-gitu. Dan sekarang ada istilah namanya urban farming gitu ya. Dimana sebenarnya dengan lahan yang kecil orang bisa pakai apa? Pakai paralon. Nah, itu pakai pipa. Bisa lo nanam kangkung pakai itu gitu loh gitu. Dan kita bisa memetiknya hanya dari jalan ke depan rumah gitu. Apalagi kalau misalnya sekarang dengan maraknya belanja online, sekarang beli sayur aja online ya. Oh iya betul. beli sayur, beli buah, beli tahu. Padahal tetangga kita yang samping jualan loh itu. Betul. Padahal tukang tempe, tukang tahu lewat setiap hari naik sepeda. Bawa gerobak ya. Iya betul. Tiba-tiba ada orang pakai motor gitu bilang paketnya tahu. Paketnya pokcoy gitu. Yang sebenarnya itu bisa kita dapat dari yang sangat dekat dengan kita gitu. Betul. Kemudian soal menggunakan kendaraan, menggunakan transportasi gitu. Bahwa kita tahu lah di kota besar ini ya. Kota besar ini kan macet di mana-mana. Kemudian belum lagi polusi gitu ya. Menggunakan transportasi umum sangat disarankan gitu ya, untuk pertama mengurangi jejak karbon kita sendiri gitu, jelas ya gitu. Kemudian yang kedua mengurangi polusi udara gitu dan kemacetan dibanding kita bawa kendaraan pribadi gitu. Lebih baik kita menggunakan transportasi umum seperti itu. Itu salah satu yang bisa kita lakukan lah gitu. Tadi udah juga nanem itu juga jadi salah satu sesuatu yang mungkin kelihatannya sepele atau kecil gitu ya, tapi itu akan berdampak kepada kita nantinya gitu. Betul. Bahkan Rasulullah sendiri kan dia bilang
Bahkan kalau besok kiamat katanya. Kalau masih sempat nanam satu pohon, tanamlah katanya gitu kan. Iya. Kita kan sebenarnya kalau nanam pohon itu kepentingannya bukan hanya sekedar metik buahnya Betul. atau metik hasilnya, tetapi kan di pohon itu ada yang namanya oksigen. Betul. Di oksigen itulah kita hidup selama ini. Betul. Seumpama kalau misalnya kita nanam pohon di situ menghasilkan oksigen. Oksigennya bukan hanya untuk kita tetapi juga orang yang ada di sekitar kita. Betul. Jadi pahalanya, ibaratnya pahalanya itu ya pahalanya kita dapat pahala dari nanam pohon karena ada orang lain yang menghirup oksigennya. Betul. Bukan hanya sekedar orang lain itu dapat buahnya tapi juga orang lain itu ternyata dapat oksigennya. Nah, semakin sering kita menebang pohon berarti kita semakin banyak memutus sumber oksigen yang ada di bumi ini. Betul. Mungkin seperti itu, Mbak ya. Betul. Dan juga bukan cuma manusia, bukan cuma orang gitu. Iya. Betul. Tapi juga binatang. Iya. Itu karena balik lagi nih soal Islam rahmatan lil alamin ya gitu. Rahmat bagi semua alam gitu, yang semua alam gitu, yang benar-benar ada di alam ini gitu, bukan cuma manusianya gitu, tapi juga organisme yang mungkin kita nggak lihat gitu, yang di dalam tanah kita nggak tahu kan gitu, pasti banyak gitu. Kemudian burung, cacing dan lain-lain gitu, yang mendapatkan keberkahan ya bisa kita bilang atau manfaat dari satu pohon gitu misalnya gitu. Kemudian misalnya Mbak, aksi-aksi lain mungkin ya. Aksi-aksi lain yang bisa dilakukan orang-orang yang mungkin di sekitar rumahnya misalnya lebih susah mendapatkan hal-hal yang seperti itu. Misalnya saya pengen nanam pohon, tapi saya masih ngekos, nggak ada lahan untuk nanam misalnya, atau pengen pakai pakai pipa itu hidroponik, tapi juga kosan saya sempit. Gitu. Saya pengen loh berkontribusi itu selain untuk menanam menanam, selain itu apa yang bisa dilakukan? Ya, jadi kalau kita bicara soal aksi individu ya, aksi kecil gitu ya, bahwa orang itu akan selalu mencari alasan, itu satu gitu. Alasan lahannya sempit lah gitu, nggak ada, atau misalnya tangan saya panas, suka dengar nggak sih Mas Alvin kalau orang mau nanam pohon, tangan saya panas kalau nanam apa-apa cepat mati katanya gitu. Jadi kalau ada orang nanam apa-apa terus kemudian tumbuh, dibilangnya tangannya dingin katanya gitu. Tapi kalau orang tanamannya cepat mati dibilang tangannya panas, padahal sebenarnya nggak ada istilah itu gitu. Kalau dari contoh kasus yang Mas Alvin ceritakan tadi, sebenarnya kalau menurut saya banyak cara untuk berkontribusi ya gitu. Misalnya saya gitu sebagai seorang ibu, kemudian memperdulikan soal penampilan gitu. Saya beli skincare. Ya. Ternyata ada satu wadah, ini boleh sebut merek nggak sih, atau boleh gerakannya? Jadi nanti bisa dicek di Kami Box. Mereka menerima sampah skincare, lawakan. Jadi misalnya ada majalah bekas, koran bekas dan segala macam untuk mereka olah lagi gitu. Dalam artian kalau tadi nggak bisa nanam, apa nih gitu? Ya hemat listrik, kalau keluar matiin lampu, matiin AC, matiin kipas angin kalau nggak dipakai gitu. Nggak bisa nanam, lahannya sempit dan segala macam, atau saya nggak ada bakat menanam gitu, ya hemat air gitu, atau pilah sampah gitu, kurangin plastik gitu, banyak sekali gitu. Terus kemudian pakai transportasi umum gitu, itu banyak sekali yang bisa dilakukan gitu. Dan kemudian satu lagi, kita mulailah gitu ya untuk paling enggak nih, karena kita mungkin sekarang banyak teman-teman yang kaum rebahan ya. Jadi melihat informasi itu benar-benar dari gadget gitu ya. Coba kita mulai follow akun-akun yang memang menyuarakan tentang penyelamatan lingkungan gitu ya. Ada banyak sekali gitu ya. Gak cuma Greenpeace, ada banyak gitu. Bahkan organisasi-organisasi keagamaan seperti NU, MUI, Muhammadiyah, sekarang mereka udah punya kan Mas Alvin kalau nggak salah ya, punya divisi sendiri gitu ya, bisa disebut ya, untuk soal lingkungan ini gitu. Follow mereka gitu.
apa namanya, mereka biasanya nih ya, biasanya mungkin kalau pandemi ini mungkin masih agak terbatas ya. Tapi biasanya ada kegiatan-kegiatan rutin yang bisa diikutin di di kota masing-masing gitu. Jadi misalnya ya jelas misalnya kita tinggal di Jakarta tuh ada kegiatan regulernya, coba diikutin gitu. Gimana caranya? Cari tahu gitu. Karena dengan kondisi kita yang sekarang ini gitu ya, kalau kita ibaratnya kan kita ini ya bukan orang yang kalau Mas Alvin mungkin ya gitu, teman-teman Islami orang yang aktif mencari informasi, tapi ada sebagian orang yang mereka pasif, jadi hanya menerima informasi apa yang disajikan di layar mereka. Nah coba gitu kita mulai berubah, kita ikutin akun-akun yang memang berbagi informasi tentang penyelamatan lingkungan. Kalau mereka bikin event, ikut. Betul. Gitu. Terus kemudian ada juga gini, kalau saya ya sering sekali mendengar gitu ya inisiatif anak-anak muda tentunya gitu, dan juga kelompok-kelompok kecil gitu yang misalnya gini, selama pandemi kemarin ada Karang Taruna atau misalnya organisasi anak muda ngumpulin dana, dibeliin sembako, dikasih ke mereka yang misalnya baru kena PHK dan lain-lain selama pandemi. Nah, coba nih inisiatif-inisiatif seperti itu dialihkan ke isu-isu yang memang bergerak di penyelamatan lingkungan gitu. Misalnya bersihin sampah di Muara Angke gitu misalnya. Itu bisa loh, nanam mangrove di pantai utara gitu misalnya. Itu bisa. Asal jangan nanam mangrove di Ancol. Marahin. Dimarahin. Iya. Sama mungkin terkait kesadaran Mbak ya, mungkin gimana sih cara kita menumbuhkan kesadaran itu, terutama misalnya buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadang ada beberapa orang gitu ya yang merasa, wah percuma dong saya misalnya hemat air, melakukan aksi-aksi yang individual lah, tetapi di sekitar kita atau di samping kita malah orang yang 180 derajatnya misalnya, itu merasa bahwa keinginan kita untuk mengubah bumi ini kembali baik gitu, iklimnya kembali baik, itu kok sia-sia gitu. Ya memang seringkali kita sebagai individu gitu ya tertahan untuk melakukan aksi yang lebih lagi karena melihat sekitar kita, dia aja buang sampah masih sembarangan, gue ngapain milah sampah kan gitu ya gitu. Ya kalau saya akan kasih saran seperti ini. Pertama, dari dulu nih Indonesia zaman dahulu lah gitu, zaman belum merdeka, yang namanya peer to peer influence itu paling efektif. Dalam artian apa? Lu tahu nggak sih? Nah, orang kalau udah mulai diawali dengan itu, biasanya akan tertarik gitu. Disangkain mau ngomongin orang, padahal kita ngomongin lingkungan gitu. Tapi bisa dengan cara itu. Dalam artian apa? Marketing dari mulut ke mulut itu satu. Kemudian adalah repetisi. Jangan bosen gitu. Selalu lakukan hal itu berulang-ulang. Karena apa? Karena hal yang dilakukan berulang-ulang akhirnya akan jadi habit, akan jadi kebiasaan gitu. Dan tidak menutup kemungkinan, pasti saya jamin tuh ya, pasti 1-2 orang di sekitar kita kalau ngelihat kebiasaan kita pasti lama-lama akan ngikutin. Pasti akan ngikutin, bener kan? Kalau saya nyontohkan misalnya ini Mbak, masker ya. Dulu itu kan mungkin kita jarang lah ya pakai masker mungkin kalau mau naik angkutan umum misalnya, atau naik motor misalnya pakai masker. Sekarang itu kita keluar rumah nggak pakai masker itu apa ya? Yang kurang. Ya betul. Masker. Betul. Sama kayak tadi misalnya kalau kita ngomong sama orang itu, lagi kumpul sama orang, kita sama teman-teman atau teman-teman pakai masker yang kita sendiri nggak pakai masker itu malu. Gitu. Iya betul. Iya betul. Hal simpelnya seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah soal bagaimana kita mempengaruhi orang lain, itu tadi ya soal aksi yang diulang-ulang dan lain-lain gitu. Dengan mencontohkan gitu ya, insya Allah ya gitu. Orang-orang di sekitar kita akan mulai terbentuk juga nih secara karakter untuk lebih meramah lingkungan.
Dan yang paling penting sebenarnya aksi individu itu ya mungkin di RT ini gitu ya misalnya baru ada 5 orang, tapi di RT sebelah ada 5 orang lagi, dikali lagi satu RW udah ada 20 gitu misalnya gitu. Dikali lagi satu kelurahan, kali lagi satu kecamatan gitu. Itu kita bicara skala gitu ya. Gitu. Yang paling penting dari semua itu adalah soal sistem. Gitu. Nah kalau bicara soal sistem, kita balik lagi nih ke pemerintah gitu. Karena yang meregulasi kebijakan, mengeluarkan kebijakan, mengatur ini dan itu, mengatur bagaimana masyarakat bersosialisasi, mengatur bagaimana sampah diangkut gitu. Itu yang punya itu kan pemerintah gitu. Dan memang kita tidak bisa pungkiri gitu bahwa perubahan itu ya nggak bisa berjalan kalau sistemnya nggak dibuat gitu. Regulasinya nggak ada, kebijakannya nggak mendukung gitu. Jadi memang harus ada langkah juga gitu untuk merubah ini dari pemimpin gitu, dari pemerintah. Itulah sebenarnya kesadarannya sebenarnya gerakan Ummah for Earth itu bukan hanya untuk masyarakat ya. Iya, tetapi betul. untuk semua orang. Kan bagian dari ummah bagian kan dari gitu. ummah, presiden, Betul. siapapun pejabat-pejabat, Betul. lurah, ya mereka yang punya kewenangan betul, ya. Punya power. Kalau mereka sebagai umat yang ingin jaga lingkungan, sama-sama umat gitu ya, sama-sama umat, akhirnya seharusnya juga bisa menerapkan hal-hal itu. Betul. Gitu. Apalagi dengan kewenangan, akhirnya sistem yang dibuat akan semakin lebih mudah dan semakin lebih bagus seperti itu, Mbak. Nah, mungkin sebagai penutup, Mbak Rahma, apa sih pesan-pesan mungkin untuk ummah agar bisa lebih mudah dan bisa menyelamatkan lingkungan? Terutama mungkin dari yang paling dekat mungkin, Mbak. Jadi kalau saya pertama jelas karena saya bekerja di Greenpeace ya. Silakan follow akun-akun sosial media kita gitu ya, Instagram, Facebook, Twitter, kita ada juga di YouTube dan ada podcast juga untuk mendapatkan lebih gitu ya informasi-informasi tentang penyelamatan lingkungan dan juga tentang project ini tentang Ummah for Earth gitu. Kemudian yang kedua tadi saya ingin menekankan bahwa belum ada kata terlambat untuk memulai suatu yang yang kecil, tapi jika dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berulang-ulang, itu tentu akan memberikan dampak yang kurang lebih mungkin bisa kita bilang signifikan gitu ya gitu. Karena dengan mempengaruhi orang sekitar, kemudian itu akan membentuk suatu gerakan yang kita bilang ya gerakan umat gitu. Kalau kita bisa menggerakkan umat untuk donasi bencana gitu misalnya, kenapa kita nggak bisa menggerakkan umat untuk menyelamatkan lingkungan gitu? Bahwa ini sama-sama gerakan umat gitu. Padahal itu juga akan menimbulkan bencana. Nah, betul. Dan skalanya global. Gitu. Maksudnya dalam artian orang yang tidak berkontribusi membuat bencana itu akan kena dampaknya gitu. Siapa? Ya misalnya gini, ada industri buka lahan dan segala macam. Kan bukan orang-orang sekitarnya gitu kan yang buka lahan gitu, tapi mereka yang kena banjir bandangnya, yang kena longsornya gitu. Itu jadi beraksilah sesegera mungkin gitu. Dimulai dari yang paling sederhana gitu ya, soal sampah, soal ngurangin plastik, soal hemat air, soal hemat listrik gitu. Pakai transportasi umum gitu ya. Kemudian makan panganan lokal gitu. Panganan lokal itu nggak kalah nikmat, nggak kalah enak gitu ya. Dan Indonesia tuh punya beragam sekali bagaimana cara mengelola panganan lokal gitu ya. Itu terus kemudian sekarang banyak sekali ajakan-ajakan untuk misalnya mengisi petisi gitu ya di Change atau di Greenpeace sendiri juga kita punya gitu ya untuk mulai peduli soal iklim gitu ya, beraksi untuk iklim gitu. Silakan tanda tangani, nggak ada yang rugi, ibaratnya nggak rugi lah, cuman buka halaman gitu ya, terus sign this petition gitu, sign this pledge gitu. Untuk ngeklik itu kemudian taruh nama gitu. Dan itu mungkin nggak nyampe 5 menit gitu. Untuk beraksi kalau males turun ke jalan gitu ya. Atau misalnya males panas-panasan, males nanam pohon, selemah-lemahnya iman Mas kalau kalau kita bilangnya selemah-lemahnya iman, pakai jempolnya untuk sesuatu kebaikan yang untuk lingkungan. Betul. Nah, kalau saya mungkin menambahkan bahwa tadi
yang dibicarakan sama Mbak Rahma tadi itu semuanya ada pahalanya. Nah, betul. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Sebagai seorang muslim betul. itu kita harus jangan menyangka bahwa pahala hanya ada di sholat, hanya ada di zakat, di ubudiyah saja. Itu memang berpahala, tetapi ada hal-hal lain yang juga berpahala. Tadi semuanya itu udah diomongkan oleh Mbak Rahma tadi itu ya. Itu ada pahalanya, betul. Dan mungkin buat kita atau buat pemuka agama, kalau menurut saya sih sekarang yang dulunya mungkin pidatonya, khutbahnya, ceramahnya itu terlalu sering mungkin ngomongin perbedaan akidah, keimanan dan yang sebagainya. Itu boleh, tapi mungkin perlu ditambahkan porsi untuk bagaimana mengajak umat menjaga lingkungan ya. Karena sebagai pemuka agama banyak penganutnya, kalau dengan ucapan pemuka agama itu bisa mengajak misalnya ratusan atau ribuan orang, dan ribuan orang itu juga tersadarkan gitu ya, sadar lingkungan, berarti yang menyampaikan juga ada pahalanya. Betul. Seperti itu. Betul. Nah, sampaikanlah walau cuma satu ayat gitu ya Mas Alvin. Satu ayat, tetapi juga dijelaskan dan juga diberikan pemahaman yang baik kepada orang itu gitu ya, pada masyarakat, sehingga tidak salah paham dan juga bermanfaat. Yang paling penting. Itu mungkin teman-teman obrolan saya dengan Mbak Rahma dari Greenpeace, terutama kaitannya dengan Ummah Forward tadi. Silahkan bergabung, silahkan ikut berkontribusi demi kemanfaatan kita bersama dan juga demi nanti anak cucu kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa pada sesi Islamic Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.